Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat AGF, ketemu lagi dengan saya Hesti. Kali ini aku akan memberikan edukasi tentang antibiotik, yaitu Amoxan. Nah, Amoxan 500 mg kapsul. Amoxan ini merupakan obat paten dari amoxicillin yang sering kita ketahui ya, amoxicillin. Jadi Amoxan ini merupakan merek dagang antibiotik yang mengandung amoxicillin 500 mg. Jadi, amoxicillin ini berperan dalam melawan berbagai macam bakteri. Bakteri gram positif dengan mencakup beberapa gram negatif tambahan. Amoxicillin ini ada yang berupa kapsul, tablet, sirup kering ya, nanti dicairkan. Lalu ada lagi yang berupa drop, masih berupa serbuk kering, dan juga ada yang berupa injeksi. Untuk penyimpanan dari amoxicillin ini atau Amoxan, dia disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan jauhi dari jangkauan anak-anak atau dari cahaya matahari. Nah, golongan antibiotik ini bekerja dengan mengikat protein sehingga menyebabkan lisis atau penghancuran dinding sel bakteri dan merusak bakteri tersebut. Cara kerja antibiotik ini disebut juga sebagai bakterisidal. Obat ini dapat digunakan baik sebelum makan ataupun setelah makan. Jadi untuk meningkatkan penyerapan dan mengurangi rasa tidak nyaman pada saluran cerna, Amoxan atau amoxicillin ini bisa dikonsumsi bersamaan dengan makan. Obat Amoxan ini akan diserap dengan cepat dan baik di saluran pencernaan. Jadi dia tidak mengganggu saluran pencernaan ya teman-teman. Terus pada konsumsi secara oral atau diminum, waktu untuk mencapai konsentrasi puncak di dalam plasma darah sekitar 1-2 jam. Nah, obat ini akan dimetabolisme dan kemudian dibuang oleh ginjal melalui urin atau air tipsnya. Untuk indikasi dari Amoxan atau amoxicillin ini, dia bisa digunakan untuk infeksi, ya berbagai macam infeksi. Misalnya infeksi saluran napas bawah, terus infeksi saluran kemih, abses dental, gonorrhea, tifoid, caries stage, otitis media. Obat ini juga dapat digunakan bersama obat lain untuk mengobati ulkus lambung yang disebabkan oleh bakteri yang dikenal dengan bakteri Helicobacter pylori. Selain kondisi tadi, dokter juga dapat meresepkan obat Amoxan pada beberapa kondisi yang lain sesuai dengan kebutuhan pasien. Untuk kontraindikasinya, hindari konsumsi obat Amoxan ini atau amoxicillin apabila Sobat AGF memiliki atau pernah mengalami gejala alergi yang parah seperti reaksi anafilaksis, Stevens-Johnson syndrome terhadap amoxicillin atau antibiotik golongan beta-lactam yang lain. Nah, seperti penicillin, cephalosporin, carbapenem, atau monobactam. Lalu, sebaiknya Sobat AGF ketika sedang mengkonsumsi obat Amoxan atau amoxicillin ini tidak dikonsumsi bersamaan dengan obat lain. Obat-obat lain tersebut yaitu seperti chloramphenicol, erythromycin, tetracycline, atau obat asam urat, atau obat pengencer darah, methotrexate, atau pil KB. Nah, jadi penggunaannya sebaiknya tidak digunakan atau dikonsumsi secara bersamaan antara obat yang ini dengan obat yang disebutkan tadi. Nah, konsumsinya sebaiknya konsultasikan dengan dokter, atau jika memang sedang mengalami gejala tertentu, beri jeda ketika meminum obat ini. Ya, lebih bagus lagi jika konsultasi dulu kepada dokter yang meresepkannya. Untuk penggunaan amoxicillin atau Amoxan ini untuk dewasa ya, dosisnya digunakan sebanyak 3 kali sehari dengan jeda waktu tiap 8 jam. Konsumsinya tadi sudah saya sebutkan, bisa diminum sebelum atau sesudah makan atau bersamaan dengan makan. Nah, untuk anak
dengan berat badan kurang dari 20 kg dengan dosis 125 sampai 250 mg. Diminumnya 3 kali juga selama sehari tiap 8 jam. Untuk yang Amoxan atau amoxicillin drop bisa diminum untuk anak usia di bawah 6 bulan dengan berat badan berkisar 6 sampai 8 kg. Itu sebaiknya diminum 1 sampai 1,5 ml tiap 8 jam. Atau anak dengan berat badan kurang dari 6 kg sebanyak 0,5 sampai 1 ml tiap 8 jam atau sesuai dengan arahan petunjuk dokter. Nah, untuk yang dewasa, injeksi itu bisa digunakan 3 kali sehari dengan dosis 250 sampai 500 mg tiap 8 jam intramuskular. Untuk efek samping dari obat amoxicillin ini, dia dapat menimbulkan sakit atau nyeri pada kepala, terus diare, mual, muntah, atau sulit tidur atau insomnia, dan ada beberapa efek samping lain yang mungkin memerlukan bantuan medis segera. Jadi jika terasa dari beberapa gejala efek samping, sebaiknya langsung hubungi dokter untuk berkonsultasi. Nah, lalu ada lagi efek samping lainnya seperti ruam kulit atau sesak nafas, bengkak pada bibir, nyeri perut, mual muntah. Selain efek samping yang disebutkan tadi, jika terjadi gejala dari efek samping ini sampai parah, sebaiknya langsung hubungi dokter. Misal gejala efek samping lebih tepat tadi seperti ruam pada kulit, sesak nafas, mata merah, diare parah, terus berdarah sampai perut menjadi kram, mata dan kulit tampak kuning, urin berwarna gelap, dan lain sebagainya, itu sebaiknya langsung bisa berkonsultasi ke dokter. Nah, untuk penggunaan obat antibiotik yang tepat, sebaiknya gunakan obat sesuai anjuran waktu untuk mengkonsumsi. Misal, jika dikonsumsi 3 kali sehari, maka sebaiknya dikonsumsi tiap 8 jam. Dalam satu hari ada 24 jam ya, berarti kalau 3 kali sehari berarti tiap 8 jam. Jadi jangan sampai ada kekosongan obat dalam darah selama 24 jam ini karena tidak tepat mengkonsumsi obat tersebut. Nah, tujuan utama dari AGF ialah memberikan edukasi bagi masyarakat luas tentang pemahaman dan penggunaan obat. Jika Sobat AGF suka dengan video ini, silakan subscribe, like, share, dan komen. Lalu, tunggu edukasi AGF sesi berikutnya. Tetap di channel YouTube Apotek Graha Pharma. Salam sukses. Semoga kita semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.